Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Hasan Najumardi Azra dengan NIM H071211076. Dalam video kali ini saya akan membawakan materi mengenai beberapa submateri yang terdiri dari definisi sistem informasi, sejarah perkembangan sistem informasi, komponen utama sistem informasi, dan yang terakhir pentingnya sistem informasi. Pertama kita mulai dari definisi sistem informasi. Sistem informasi merupakan suatu sistem yang mengkombinasikan antara aktivitas manusia dan penggunaan teknologi untuk mendukung manajemen dan kegiatan operasional, di mana hal tersebut merujuk pada sebuah hubungan yang tercipta berdasarkan interaksi manusia, data, informasi, teknologi, dan algoritma. Yang kedua yaitu sejarah perkembangan sistem informasi. Adapun sejarah perkembangan dari sistem informasi terbagi menjadi 4 periode. Yang pertama itu periode 1 atau disebut juga dengan pramekanik. Pada periode ini, komunikasi menggunakan simbol untuk menyampaikan informasi. Pada tahun 3000 sampai 2000 sebelum Masehi, manusia menggunakan gambar juga untuk menyampaikan pesan. Contohnya adalah bangsa Fenisia yang mendiami Timur Tengah atau saat ini Lebanon. Menciptakan model yang sama, bangsa Yunani kuno mengadaptasi simbol milik bangsa Fenisia dengan menambahkan huruf vokal yang membuatnya mudah digunakan. Bangsa Romawi kuno kemudian memakainya juga, yang mana saat ini menjadi alfabet yang kita gunakan dan dikenal saat ini. Pembuatan buku dari papirus yang diletakkan dimulai pada tahun 600 sebelum Masehi. Yang kedua yaitu periode mekanik. Pada masa ini termasuk dalam masa abad pertengahan, di mana orang sudah menggunakan peralatan untuk menyimpan, mengolah, dan merekam informasi. Salah satu penemuan terpenting dalam masa ini adalah mesin cetak Gutenberg dari Jerman. Penyampaian informasi menjadi lebih mudah dikarenakan mesin cetak dapat memproduksi tulisan yang sama dalam jumlah besar. Pada tahun 1600, komputer atau mesin hitung pertama kali diciptakan oleh Blaise Pascal. Kemudian, komputer ini disebut sebagai Pascaline dan dianggap sebagai titik awal mesin menggantikan otak manusia dalam menghitung data. Selanjutnya yaitu periode ketiga atau disebut juga dengan elektromekanik maksud saya. Pada masa ini, penggunaan listrik untuk memberikan energi untuk menjalankan penemuan sesudah Pascaline terus ditemukan. Pada periode ini pula diciptakan telepon dari kode Morse untuk digunakan dalam komunikasi jarak jauh secara langsung. Kemudian diperkenalkan komputer pertama yang digunakan untuk menyimpan program dan data pada awal 1948. Komputer tersebut adalah Dubert Manchester Mark I. Komputer ini adalah awal penemuan teknologi selanjutnya yang sekarang menjadi komputer, laptop, tablet, dan smartphone. Dan yang terakhir yaitu periode keempat atau dikenal dengan elektronik. Gene Horney mengembangkan transistor planar pada tahun 1957. Alat ini dapat mengintegrasikan semua sirkuit yang diciptakan tahun-tahun selanjutnya. Pada tahun 1960, Departemen Pertahanan Amerika Serikat mendirikan ARPANET atau Advanced Research Project Agency Network, yang mana ini adalah cikal bakal dari internet yang Anda gunakan sekarang ini. Pada saat itu, ARPANET hanya digunakan untuk pemerintah, penelitian, dan universitas. Peneliti dari MIT bernama Lick Leader memperluas ARPANET ke jaringan komputer di seluruh dunia untuk interaksi sosial. Ini terjadi pada tahun 1962. Pada tahun 1968, Andrew Grove dan Gordon Moore serta Robert Noyce telah menciptakan microchip untuk pertama kalinya. Mereka lalu menjual rancangan tersebut kepada perusahaan yang disebut dengan Intel untuk diproduksi secara massal. Lanjut ke komponen utama sistem informasi, yang terdiri dari hardware, database, telekomunikasi, manusia, serta software. Yang pertama yaitu hardware, yang merupakan salah satu komponen paling penting dalam sistem informasi. Tanpa adanya hardware atau perangkat keras, kemungkinan sistem informasi tidak akan berjalan dengan lancar.
Hardware yang dimaksud di sini adalah komputer yang seiring dengan berkembangnya zaman bisa berbentuk smartphone, tablet, bahkan laptop. Yang kedua yaitu database, yang merupakan data-data yang saling berkaitan satu dengan hal yang lainnya. Kumpulan data ini tersimpan di dalam perangkat keras. Data tersebut kemudian diolah di perangkat lunak untuk dimanipulasi. Yang ketiga yaitu telekomunikasi, digunakan untuk menghubungkan perangkat portable. Istilah sederhananya bisa dikatakan jaringan nirkabel yang menghubungkan laptop atau smartphone untuk mencari atau mengumpulkan informasi alias sinyal. Yang keempat yaitu manusia. Tidak semua orang dapat menjadi komponen dalam sistem informasi. Hanya orang-orang yang memiliki kualifikasi, yang memenuhi kualifikasi, dapat mengembangkan sistem informasi secara terus-menerus. Contohnya adalah bisnis analis, sistem analis, desainer, database administrator, programmer, computer security specialist, dan komputer operator. Dan yang terakhir yaitu software. Software atau perangkat lunak terbagi menjadi dua kelas, yaitu sistem software dan application software. Sistem software merupakan operating system yang mendukung hardware menjadi perangkat yang berguna. Selanjutnya yaitu pentingnya sistem informasi. Dengan adanya sistem informasi ini, maka data-data dari waktu yang lama pun tentunya akan tersimpan dan terekam dengan baik, sehingga dapat dicari lagi di kemudian hari untuk berbagai kebutuhan. Proses pencarian data yang cepat ini tentunya sangat menghemat waktu dan membantu organisasi dalam mengelola semua informasi. Sistem informasi selalu melibatkan data-data penting, di mana data yang diolah menjadi bentuk yang berguna bagi para pemakainya. Data yang diolah saja tidak cukup dapat dikatakan sebagai suatu informasi. Ya, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.